Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul 2 dasar-dasar akuntansi pada bab 6 membahas siklus akuntansi, penyelesaian siklus akuntansi, siklus pendapatan dan pengeluaran serta alur siklus akuntansi. Selanjutnya dalam setiap subbab nanti akan dijelaskan siklus akuntansi itu bagaimana, penyelesaian siklus akuntansi, kemudian siklus pendapatan dan pengeluaran, seterusnya alur siklus akuntansi. Dari semua materi di bab 6 ini akan dievaluasi di akhirnya. Siklus akuntansi, informasi berupa laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Pada proses tersebut terdapat tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil laporan yang baik, valid dan akuntabel. Tahap-tahap itulah yang kemudian disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dicatat dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada perbuatan, maksudnya pada pembuatan laporan keuangan perusahaan. Dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Siklus akuntansi sesuai dengan gambarnya berawal dari dokumen sumber, lalu dibuat jurnal, setelah jurnal diposting yaitu lewat buku besar. Setelah buku besar membuat neraca atau daftar saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, dibuat jurnal penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu dibuat neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian dibuat jurnal penutup untuk rekening nominal atau rekening dalam laba rugi. Kemudian dibuat laporan keuangan laba rugi, laporan keuangan neraca, laporan keuangan perubahan modal. Nah, siklus akuntansi ini akan berkelanjutan terus-menerus. Penyelesaian siklus akuntansi pada subbab berikutnya. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis serta menjurnal transaksi dan diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi tersebut disebut siklus akuntansi, accounting cycle. Hasil terpenting dari siklus akuntansi ialah laporan keuangan. Seorang akuntan sering menggunakan neraca lajur atau kertas kerja atau working paper atau worksheet untuk mengumpulkan dan mengikhtisarkan data yang diperlukan dalam menyiapkan berbagai analisis dan laporan. Terdapat 7 langkah dalam penyusunan sebuah siklus akuntansi atau accounting cycle. Yang pertama, transaksi dianalisis dan dicatat pada buku jurnal. Kedua, transaksi diposting ke buku besar. 3, neraca saldo disiapkan, data penyesuaian dikumpulkan, neraca lajur disesuaikan. Keempat, laporan keuangan disiapkan. Kelima, ayat jurnal penyesuaian dibuat dan diposting ke buku besar. Keenam, ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke buku besar. Neraca saldo setelah penutupan disiapkan. Kemudian neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam modul pelatihan penyusunan laporan keuangan rumah sakit, penyelesaian dalam siklus akuntansi
terdiri dari 1. Kertas kerja atau worksheet, alat kerja akuntan yang digunakan dalam proses pembuatan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Langkah-langkah pembuatan kertas kerja. Yang pertama, membuat daftar saldo atau neraca saldo yang diambil dari setiap akun individu dalam buku besar. Berikutnya, membuat penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga, membuat daftar saldo setelah penyesuaian. Keempat, menggolongkan akun-akun ke dalam akun neraca dan akun operasi. Kelima, menyusun laporan keuangan atau laporan operasi, neraca, dan arus kas. Yang kedua, membuat jurnal penutup. Jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun temporer. Memindahkan surplus atau defisit ke akun permanen atau neraca. Contoh jurnal penutup yaitu menutup akun pendapatan dan biaya. Contohnya tanggal 31 Oktober, pendapatan pelayanan debit 10.600.000, ikhtisar surplus atau defisit di kredit sebesar 10.600.000. Berikutnya 31 Oktober, ikhtisar surplus atau defisit 7.740.000, di debit, di kredit biaya obat 1.500.000, biaya habis pakai 40.000, biaya depresi 50.000, biaya gaji 5.200.000, biaya sewa 900.000, biaya bunga 50.000. Kemudian menutup akun pembantu, ikhtisar surplus atau defisit ke akun permanen seperti berikut. 31 Oktober, ikhtisar surplus defisit di debit 2.860.000, surplus tahun berjalan, kredit 2.860.000. Nah, langkah berikutnya bikin jurnal koreksi bila ada yang dikoreksi. Saya ulangi, langkah ketiga berikutnya membuat jurnal koreksi. Keempat, membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik dibuat merupakan pilihan atau bisa dilakukan atau tidak. Berikutnya, keterangan dari jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi, merupakan lawan dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada periode sebelumnya untuk memudahkan proses akuntansi pada periode selanjutnya. Berikutnya, subbab siklus pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait. Saya ulangi, siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Apa sajakah dari 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan? Yang pertama, entry pesanan penjualan. Dengan penjelasan, proses entry pesanan penjualan mencakup mengambil pesanan dari pelanggan, memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan, memeriksa ketersediaan. Berikutnya, pengiriman. Yang kedua, aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan adalah memenuhi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang dagangan yang diinginkan tersebut. Proses ini terdiri dari mengambil dan mengepak pesanan, mengirim pesanan tersebut. Berikutnya, penagihan dan piutang usaha. C atau yang ketiga, aktivitas dari ketiga dalam siklus pendapatan melibatkan penagihan ke para pelanggan, memelihara data piutang usaha, penagihan kas. Langkah keempat atau terakhir dalam siklus pendapatan adalah penagihan kas, melibatkan
menangani kiriman uang pelanggan, menyimpannya ke bank. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Berikutnya, alur dari siklus pendapatan dan pengeluaran. Ini dalam bentuk bahasa Inggris. Itu berawal biasanya dari customer. Customer itu yaitu pelanggan atau konsumen atau pembeli. Berikutnya membuat order entry system. Order entry system itu masukkan data pesanan penjualan ke dalam sistem. Baru membuat sales order. Kalau sales order itu dokumen yang diterbitkan oleh pihak penjual barang saat menerima purchase order dari pihak pembeli barang. Dokumen sales order berisi keterangan mengenai barang atau jasa yang dijual, harga dan jumlah barang yang dibeli. Dari sales order baru dibuat shipping system. Shipping system, sistem yang dapat digunakan untuk menentukan biaya pengiriman suatu produk. Nah, shipping system ini menghasilkan inventory. Inventory atau stok persediaan adalah semua barang atau item yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dijual kepada pelanggannya. Dari shipping system baru dibuat shipping notice. Itu shipping notice itu rangkap dari order penjualan atau dokumen lain yang berfungsi sebagai bukti bahwa barang memang telah dikirimkan. Dokumen ini diverifikasi oleh bagian pengiriman barang untuk kemudian finalnya diserahkan ke bagian penagihan. Berikutnya buat billing system. Billing system itu suatu kesatuan yang berasal dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan, yaitu permintaan terhadap seseorang untuk membayar sejumlah uang yang diutang untuk barang atau jasa. Nah, ini ada revenue. Revenue itu pendapatan yang berhasil diterima oleh sebuah perusahaan melalui kegiatan operasional utamanya. Nanti baru masalah invoice dan juga account receivable. Invoice yaitu faktur atau dokumen penagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang menunjukkan jumlah dan biaya yang harus dibayarkan setelah membeli sesuatu atau setelah ada kesepakatan di purchase order. Account receivable ini juga dari setelah invoice baru dibikin cash receipt system, baru dicocokkan dari cash receipt system dicocokkan dengan yang dari billing system. Cash receipt system, sistem penerimaan kas. Account receivable, transaksi yang merupakan pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Ada juga model dengan cara cash atau tunai. Nah, baru ditunjukkan kepada customer. Berikutnya siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi ya. Apakah 3 aktivitas bisnis dasar dalam siklus pengeluaran? Yang pertama, memesan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendalian dalam persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomi atau equity order quantity. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Metode-metode pengendalian persediaan alternatif yaitu MRP atau Material Requirement Planning. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Berikutnya itu ada metode JIT atau Just in Time. Sistem JIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan.
Nah, perbedaan antara Material Requirement Planning atau MRP dan Just in Time atau JIT, yaitu sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Sedangkan sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Berikutnya, permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan berikut ini. Pertama, peminta dan mengidentifikasi nomor barang. Kemudian menspesifikasikan lokasi pengiriman dan tanggal dibutuhkan. Berikutnya deskripsi jumlah barang dan harga setiap barang yang diminta. Dan dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan menentukan pemasok? Yaitu pertama harga, kualitas bahan baku. Kedua dapat diandalkan dalam melakukan pengiriman. Berikutnya siklus pengeluaran. Kedua menerima dan menyimpan barang, perlengkapan dan jasa atau layanan. Aktivitas bisnis utama kedua dalam siklus pengeluaran adalah penerimaan dan penyimpanan barang yang dipesan. Keputusan-keputusan penting dan kebutuhan-kebutuhan informasi. Bagian penerimaan mempunyai dua tanggung jawab utama. Pertama, yaitu saya ulangi, yang pertama memutuskan apakah menerima pengiriman. Kedua, memeriksa jumlah dan kualitas barang. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian mengenai setiap kiriman termasuk tanggal penerimaan, pengiriman, pemasok, dan nomor pesanan pembelian. Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Siklus pengeluaran ketiga membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan, yaitu menyetujui faktur pemasok. Yang pertama, bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Yang kedua, kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Nanti ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan dibahas secara detail untuk bagian-bagian pendapatan dan pengeluaran itu siapa saja yang bertanggung jawab. Nah, siklus pengeluaran tergambar seperti di slide. Ya, berawalnya memang dari pembeli ya. Pembeli, lalu order barang, lalu si perusahaan nyari supplier, baru setelah terdapat supplier, baru minta pengiriman barang. Setelah ada pengiriman barang, nah ini waktu saat mengirim barang baru dimintakan penagihan hutang. Kasir berperan sini untuk membayar kepada bagian supplier, terus baru menerbitkan hutang dagang. Nah, barang yang sudah dikirim baru masuk gudang, baru diberikan pada pembeli. Dari gudang barang ke pembeli biasanya juga ada bagian pengiriman. Nah, berikutnya alur siklus akuntansi itu yang bagaimana. Nah, ini seperti di slide itu tergambarkan sebagai berikut ya. Siklus akuntansi membahas yang pertama itu umumnya tahap pencatatan, yang kedua tahap pengiktisaran, yang ketiga tahap pelaporan. Dalam tahap pencatatan itu meliputi pendahuluan ya. Ya, pendahuluan itu biasanya berdasarkan dari
faktur-faktur, invoice, baru dibikin suatu kayak rekapan gitu, sumber pencatatannya dari apa saja, terus bukti pencatatannya bagaimana, terus analisis bukti pencatatannya seperti apa. Nah, baru dibuat jurnal. Setelah dibuat jurnal, diposting ke buku besar. Tahap pengiktisarannya meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Tahap laporannya meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, jurnal pembalik, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Nah, berikutnya alur siklus akuntansi ini mempunyai elemen laporan keuangan, antara lain satu, aset, sumber daya yang yaitu sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat. Nah, ini elemen laporan keuangan tentang rumah sakit ya. Itu terdiri dari aset, sumber daya yang dikuasai oleh rumah sakit sebagai akibat peristiwa masa lalu yang diharapkan akan memberikan manfaat di masa yang akan datang bagi rumah sakit. Kedua, kewajiban hutang yang ada pada rumah sakit saat ini yang ditimbulkan karena adanya peristiwa di masa lalu. Hutang ini menimbulkan kewajiban bagi rumah sakit untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Ketiga, ekuitas itu merupakan sumber perolehan dana yang berasal dari donatur dan dari hasil operasional rumah sakit. Ekuitas juga merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nah, dalam modul pelatihan penyusunan laporan keuangan rumah sakit, siklus akuntansi dapat dilakukan sebagai berikut. Analisis setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akun. Mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi atau dokumen. Saya ulangi, mencatat setiap transaksi ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi atau dokumen. Memindahkan informasi dari jurnal ke dalam buku besar. Berikutnya menyusun daftar saldo. Kemudian membuat jurnal penyesuaian dan koreksi bila diperlukan, serta membuat jurnal penutup. Yang terakhir menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasi, dan laporan arus kas. Untuk siklus transaksi rumah sakit, berikutnya subbabnya siklus transaksi rumah sakit terdiri dari seperti di slide ini, berawal dari peristiwa ekonomi atau transaksi. Ini ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pelayanan, siklus keuangan. Dikumpulkan jadi satu menjadi siklus pelaporan keuangan, baru jadi laporan keuangan. Berikutnya membahas dari alur siklus transaksi rumah sakit. Itu yang pertama siklus pendapatan terkait dengan pemberian jasa layanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan dari pihak lain. Kedua, siklus pengeluaran terkait dengan pengadaan barang dan atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. Ketiga, siklus produksi atau pelayanan terkait dengan transformasi sumber daya rumah sakit menjadi jasa pelayanan rumah sakit. Kelima, siklus keuangan terkait dengan perolehan dan pengelolaan capital fund atau dana modal seperti modal kerja atau sumber dana kas atau dana liquid lainnya dan sumber dana jangka panjang. Yang keenam, siklus pelaporan keuangan tidak terkait dengan siklus operasi atau operating cycle. Sebagaimana 4 siklus pertama di atas, siklus ini memperoleh data operasi dan akuntansi dari siklus yang lain dan memprosesnya menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, pada bab ini evaluasinya untuk teorinya jelaskan siklus akuntansi. Yang kedua, bagaimana penyelesaian siklus akuntansi dan jelaskan siklus transaksi rumah sakit. Yang ketiga, pada tanggal 2 Januari 2000A, Latifah mendirikan sebuah perusahaan alat kesehatan. Untuk ini, ia menanamkan modal sebesar 8.000 dalam bentuk tunai.
Pada saat bersamaan Latifah meminjam uang perusahaannya jumlah 20.000 dari ayahnya. Tanggal 3 Januari 2000 Latifah membeli alat kesehatan bekas dengan harga 25.000 dan menambah modalnya dengan 20.000 rupiah. Yang diminta pada tanggal 2 Januari hitung berapa kekayaan, utang, dan modal perusahaan yang didirikan oleh Latifah. Nah, kita lihat pada transaksi tanggal 2 Januari 2000 ya. Kasnya bertambah 8.000, utangnya bertambah 20.000. Jadi total kekayaannya 8.000 tambah utang 2.000, 28.000. Berapa kekayaan, utang, dan modal perusahaan. Nah, utangnya itu 20.000. Nah, modal perusahaan total keseluruhannya 28.000 karena utangnya pinjam dari ayahnya itu 20.000. Nah, modal awalnya kan dia 8.000, otomatis total keseluruhan modalnya kekayaannya 28.000, tapi utangnya hanya 20.000. Nah, untuk yang B, berapa pula kekayaan, utang, dan modal perusahaan Latifah pada tanggal 3 Januari. Kasnya berkurang dari tanggal 3 Januari 2000 itu berarti kan dia membeli. Kasnya tadi kan totalnya 28 kurang 25 berarti tinggal 3.000. Dia menambah lagi modalnya 20.000. Nah, berarti sisa 23, hutangnya tetap 20. Nah, begitu yang B ya. Nah, kemudian yang 4, diketahui laporan keuangan laba rugi Apotek Sehat 24 periode 31 Desember 2019 sebagai berikut. Apotek Sehat 24 laba rugi, bentuk format laba ruginya periode 31 Desember yaitu pendapatan senilai 40 juta, beban gaji 2 juta, beban perlengkapan kantor 600.000, beban iklan 60.000, beban telepon 200.000, beban listrik dan air 60.000, beban alat tulis kantor 60.000, beban sewa 500.000, beban insutan 400.000. Total beban 3.980.000. Laba bersih sebelum bunga dan pajak pengurang dari 40 juta dikurangi dari 3.980. 3.980. Jadi laba bersih sebelum pajak dan bunga 36 juta 20.000. Nah, dikurangi beban bunga 200.000. Laba bersih sebelum pajak 35 juta 820.000. Dari pengurangan laba bersih sebelum pajak dikurangi laba bersih sebelum bunga dan pajak dikurangi dengan beban bunga, ketemu laba bersih sebelum pajak. Nah, pajak penghasilan 10% 3 juta, pajak penghasilan 10% dari laba bersih sebelum pajak ya 3.582.000. Nah, laba bersih sudah pajak 32.238.000. Perlu diketahui ada prive pemilik sebesar 600.000. Nah, diminta buatlah jurnal penutupnya. Nah, jurnal penutupnya ini kita buat. Pertama, kita harus menutup akun pendapatan. Nah, awalnya kan biasanya kalau ada pendapatan sebelum di laporan laba rugi, berarti kalau jurnal awalnya kan biasanya kas atau piutang pada pendapatan usaha, itu pendapatan usaha dikredit. Nah, ini supaya dia nol pendapatan usahanya di debit sebesar 40 juta, lalu itisar laba rugi atau itisar surplus defisit ya, surplus SD atau SD itisar sebesar 40 juta. Nah, kemudian menutup akun beban. Nah, itisar laba rugi atau SD surplus defisit itu total dari seluruh beban
termasuk beban pajak penghasilan dan beban bunga di total. Pertama, beban gaji 2 juta, beban perlengkapan kantor 600.000, beban iklan 60.000, beban telepon 200.000, beban listrik dan air 60.000, beban alat tulisan kantor 60.000, beban sewa 600.000, beban penyusutan 400.000, beban bunga 200.000, beban pajak penghasilan 3.582.000. Nah, totalnya 7.762.000. Nah, berikutnya menutup akun privé. Nah, itu kan ada privé sebelumnya. Privénya sebesar 600.000. Berarti modal di debit 600.000, privénya di kredit 600.000 supaya privénya 0. Untuk menutup akun ikhtisar laba rugi, akun perusahaan mendapat laba sebesar tadi 32.238.000. Maka untuk membuat jurnal penutupnya yaitu ikhtisar laba rugi atau ikhtisar surplus atau defisit sebesar 32.238.000 di debit modal, nah, di kredit karena ini untung 32.238.000. Demikian jurnal penutupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.